Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pelayan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas Cipecang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan gizi. Pelayanan gizi di dalam gedung Puskesmas Cipecang dilayani di Poli Gizi. Pelayanan tersebut meliputi konseling gizi. Selama ini, Puskesmas Cipecang memberikan pelayanan konseling gizi kepada ibu hamil, calon pengantin, dan pasien dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, asam urat yang tinggi, dan lain sebagainya. Selain itu, juga melayani beberapa konseling gizi pada balita. Semua masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cipecang juga dapat melakukan konseling gizi di Poli Gizi. Dalam rangka pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Cipecang, kami memberikan program konseling gizi baru, yaitu konseling gizi rematri, konseling gizi remaja putri. Indonesia merupakan negara dengan kasus anemia yang cukup tinggi, dan ternyata 1 dari 3 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Selain anemia, prevalensi KEK tertinggi dialami oleh usia remaja, yaitu pada usia 15-19 tahun sebanyak 36,3% dan usia 20-24 tahun sebanyak 23,3%. Anemia adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Kadar Hb normal pada remaja putri yaitu 12 gram per desiliter. Lalu, apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita anemia? Saat tubuh mengalami anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel-sel darah merah, Hb lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kita rendah, jumlah oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh akan tidak cukup. Makanya, badan akan terasa lemah dan juga mudah mengantuk. Sebaliknya, bila tubuh tidak anemia, sel-sel tubuh akan mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung Hb yang cukup. Gejala anemia yang umum terjadi yaitu 5L, lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai, serta mudah mengantuk. Pada anemia yang berat akan disertai pucat pada muka, kuku, dan kelopak mata. Gejala lainnya adalah pusing dan mata berkunang-kunang. Cara sederhana kita bisa melakukan deteksi dini anemia dengan melihat bagian dalam pada mata kita, pada bagian bawah mata kita, atau juga disebut dengan pemeriksaan konjungtiva. Konjungtiva yang pucat dapat menjadi indikasi awal anemia, tetapi untuk memastikan secara pasti, kita tetap harus memeriksakan kadar hemoglobin dalam tubuh. Pada remaja putri, anemia dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga remaja putri akan mudah sakit atau terkena infeksi. Kemudian, anemia juga akan menghambat pertumbuhan sel tubuh dan juga otak loh. Hal tersebut dapat menurunkan fokus dan konsentrasi belajar sehingga prestasi belajar menurun. Pada ibu hamil, anemia juga dapat menurunkan daya tahan tubuh, menyebabkan bayi lahir prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah, yang nantinya akan tumbuh sebagai balita stunting atau tinggi badan anak lebih rendah dari normal. Tahu nggak, kalau remaja putri itu beresiko mengalami anemia? Hal itu karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulan, sehingga banyak kehilangan zat besi yang keluar bersama darah. Di samping itu, ada peningkatan kebutuhan zat besi pada remaja putri karena pertumbuhan yang pesat pada saat remaja dan juga pola makan yang salah demi menjaga penampilan. Pola makan yang salah pada remaja putri juga dapat mengakibatkan KEK loh. KEK atau kurang energi kronis adalah keadaan di mana remaja putri atau wanita mengalami kekurangan gizi yaitu kalori dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Seseorang dikatakan menderita KEK jika lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Mengapa remaja putri bisa mengalami KEK? Hal tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan asupan makanan dengan kebutuhan. Asupan makanan yang lebih sedikit daripada kebutuhan tubuh. Hal itu dapat disebabkan karena pola makan yang kurang baik dan gangguan makanan yang banyak terjadi pada remaja putri demi menjaga penampilan.
Gangguan makan tersebut dapat meningkatkan risiko remaja putri untuk terkena anemia maupun KEK karena kurangnya zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Ingat ya girls, cantik itu sehat bukan hanya kurus. Pada masa remaja, KEK dapat meningkatkan penyakit infeksi dan gangguan hormonal. Dan jika KEK berlanjut sampai masa kehamilan, maka akan meningkatkan risiko keguguran, kematian ibu dan bayi, serta dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, dan juga bisa meningkatkan risiko anak tumbuh menjadi balita stunting. Intervensi pada remaja putri sangat penting dilakukan karena akan menentukan kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya. Remaja putri yang sehat, tidak anemia, dan KEK akan bertumbuh dan berkembang menjadi calon ibu yang sehat, melahirkan bayi yang sehat. Jadi, jangan tunggu sampai gejalanya muncul. Pencegahan anemia dan KEK dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang disertai dengan konsumsi TTD setiap minggu untuk pencegahan anemia. Yuk bersama kita lakukan pencegahan masalah gizi pada remaja putri. Saya, ahli gizi Puskesmas Cipecang, siap membantu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan konseling gizi untuk mengetahui status gizi dan pola makan yang baik, agar kita dapat menjadi remaja putri yang sehat untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Terima kasih.